tidak melihat? 1,5 tahun. Penyakit itu dan langsung dikubur. Ya apa boleh buat, kita bisa ya meninggal atau bagaimana. Di balik kabut pegunungan Papua, ada suara yang jarang didengar dunia. Bukan gemuruh mesin, bukan hiruk pikuk kota, tapi tangisan anak kecil yang menembus sunyi. Di tempat ini, sakit dulu berarti pasrah. Tapi kini, harapan kecil itu mulai tumbuh dari sebuah klinik mungil di tengah hutan belantara. Inilah kisah nyata tentang perjuangan hidup, tentang manusia-manusia yang menolak menyerah pada keterpencilan. Sahabat wajah semuanya, di Koropun, Papua, dulu sakit berarti tinggal menunggu waktu. Tak ada dokter, tak ada obat, hanya doa dan sebuah harapan. Anak-anak tumbuh dengan tubuh ringkih, setunting merajalela, dan juga penyakit menjadi bagian dari kehidupan. Namun, di tahun 2013 menjadi titik balik. Sebuah klinik kecil berdiri, bukan hanya membawa obat, tapi juga membawa pengetahuan dan juga kepercayaan bahwa masyarakat terpencil pun berhak sehat. Klinik di tengah hutan belantara. Inilah klinik Siloam, bukan bangunan besar seperti di kota-kota. Ia berdiri sederhana, berdinding kayu, beratap seng. Tapi dari ruang kecil inilah nyawa-nyawa itu terselamatkan. Anak-anak mendapat imunisasi, ibu-ibu mendapat pendampingan, dan juga pengetahuan kesehatan mulai menembus kabut kebiasaan lama. Satu persatu, masyarakat belajar mencuci tangan, menjaga kebersihan, dan juga percaya bahwa hidup sehat bukan hanya milik kota-kota besar. Sahabat semuanya, untuk sampai di desa Koropun bukan perkara yang mudah. Jalan tak beraspal, tebing curam, lembah yang hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki atau pesawat perintis. Namun, setiap langkah yang berat itu justru menunjukkan satu hal, bahwa di tengah keterpencilan, semangat hidup masyarakat Papua tak pernah padam. Listrik belum menjangkau semua kampung, jalan aspal belum menembus lembah-lembah itu. Tapi jangan salah, di balik gelap malam dan juga sunyi lembah, kedamaian hidup terasa nyata. Tak ada klakson dan juga tak ada polusi. Hanya nyala api dari tungku, tawa anak-anak, dan juga kebersamaan yang hangat. Mereka hidup dengan cara sendiri, damai meski serba terbatas. Sahabat wajah semuanya, beberapa kampung hanya bisa dicapai dengan berjalan berjam-jam. Namun, di balik setiap langkah berat itu, ada wajah-wajah ramah yang menyambut dengan senyum. Para pendatang dianggap tamu istimewa, bukan karena membawa barang, tetapi karena membawa kabar dari dunia luar. Disinilah manusia saling menghormati tanpa pamrih, sebuah perjalanan yang jarang ditemukan di kota. Honai, rumah adat khas Papua. Bentuknya bundar, beratap jerami, kecil tapi hangat. Disinilah keluarga berkumpul, berbagi cerita, dan juga melindungi diri dari dingin pegunungan. Meski sederhana, Honai menyimpan filosofi hidup, bahwa kehangatan tidak datang dari listrik, tetapi dari sebuah kebersamaan. Sebuah transformasi dari pasrah ke percaya. Dulu mereka pasrah pada sakit, kini mereka percaya pada pengetahuan.
Klinik mengajarkan bukan hanya pengobatan tapi juga cara berpikir baru. Bahwa hidup sehat itu bisa dimulai dari kesadaran kecil. Seperti halnya mencuci tangan, air bersih, dan juga makanan bergizi. Perubahan itu perlahan tapi nyata. Dan disinilah pembangunan menemukan makna sejatinya. Menyentuh manusia bukan hanya membangun gedung. Sahabat WAC semuanya, ada sebuah fakta dan juga tantangan. Kini Papua masih menghadapi tantangan besar, seperti halnya akses terbatas, infrastruktur minim, sumber daya manusia terbatas. Namun kisah Koropun membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari satu langkah kecil. Satu klinik, satu tenaga medis, satu komunitas yang mau belajar. Itulah fondasi pembangunan sejati perlahan tapi pasti. Papua bukan hanya tentang keterpencilan, ia adalah cermin keteguhan manusia. Di tengah keterbatasan, mereka tetap tersenyum. Di tengah sunyi, mereka tetap bernyanyi. Dan dari bilik pegunungan yang sepi, lahir kisah yang luar biasa, yaitu tentang harapan yang tak pernah padam. Sahabat semuanya, di tempat lain orang bisa ke rumah sakit hanya dengan menekan gas mobil. Tapi di sini, untuk sampai ke klinik, mereka harus berjalan berjam-jam, menyeberangi sungai, menembus kabut dan juga tebing curam. Di kota, orang sibuk mengejar kenyamanan. Di sini, mereka hanya ingin bertahan hidup. Mereka makan apa yang hutan beri, seperti ubi, daun singkong, dan juga sagu. Tanpa bumbu, tanpa gizi lengkap, tapi dengan rasa syukur yang tak pernah habis. Untuk di kota, banyak yang membuang makanan. Sementara di Koropun, setiap butir nasi adalah perjuangan. Setiap tetes air adalah anugerah. Namun lihatlah semangat itu. Meski tak ada aspal, mereka tetap melangkah. Meski tak ada listrik, mereka tetap belajar. Dan meski tak punya banyak, mereka tetap berbagi. Inilah wajah sejati Indonesia yang jarang dilihat dunia. Kuat, sederhana, tapi sungguh luar biasa. Dan di balik cerita ini, ada satu hal yang patut direnungkan. Ketika sebagian pejabat sibuk menghitung proyek dan juga kemewahan, di sini rakyat kecil menghitung langkah demi langkah agar tetap hidup. Pembangunan seharusnya bukan tentang beberapa tinggi gedung, tetapi beberapa banyak hati yang tersentuh. Syukurlah, kini sedikit demi sedikit perhatian itu mulai datang. Pemerintah mulai membuka akses udara, menambah tenaga kesehatan, dan juga membawa bantuan ke daerah-daerah terpencil seperti Koropun. Langkah kecil yang mungkin tak viral, tapi bagi mereka itu adalah nyawa. Karena sejatinya bangsa ini tidak hanya dibangun oleh kebijakan, tetapi oleh semangat manusia-manusia di ujung negeri yang mengajarkan kepada kita arti keteguhan, arti perjuangan, dan juga arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Sahabat WAC semuanya, dari klinik kecil di Koropun hingga kampung tanpa listrik di pegunungan, Papua mengajarkan satu hal yang amat penting, bahwa pembangunan bukan soal beton dan juga aspal, tapi soal menyentuh hati dan memberi harapan. Kita semuanya punya peran, sekecil apapun, untuk menyalakan nyala itu.